umum, fakultas di lingkungan UNED, kemudian rapat umum lembaga dan Kasubag TU Pasca Sarjana didampingi oleh para operator web. Ada Katinja PKLI dan Katinja Humas serta Bapak Ibu sekalian yang hadir. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan hadir bersama dalam rangka rapat koordinasi PPID pelaksana. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, apa PPID gitu. Nah, nanti mari kita ikuti semua apa yang akan dijelaskan oleh Mas Rovan dan Mas Didum. Jadi sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa setiap badan publik termasuk UNED wajib menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik atau masyarakat. Jadi semakin banyak informasi yang bisa diperoleh oleh publik, yang bisa diakses oleh publik, berarti kinerja informasi kita bagus begitu. Namun demikian tetap ada informasi yang dikecualikan. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini marilah kita menyamakan persepsi apa itu informasi, kenapa harus bisa diakses oleh publik, dan apa PPID, dan sejauh mana UNED sudah melaksanakan PPID, kemudian siapa PPID. Karena dalam perkembangannya PPID tidak cukup hanya dilaksanakan di universitas, akan tetapi seluruh unit kerja juga harus melaksanakan PPID tersebut karena sebagai amanah dari undang-undang. Nah, sebelum kita lanjutkan acara lebih lanjut, akan sangat baik kita ikuti bersama arahan dan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia bagi kita semua. Pertama saya menyapa dulu Bu Endang, meskipun agak kurang fit, tapi juga masih hadir sebagai Kepala Bidang 3 Kita umum fakultas dan lembaga yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada juga web designer ya, baik fakultas dan lembaga, kemudian Katinja PKL dan Katinja Humas, ada Mas Didum di sini, kemudian Mas Novan selaku Katinja Perencanaan dan PPID pelaksana operasional. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Biro. Awalnya PPID ini kami di Universitas Jember, kenapa dulu hanya ada di Universitas Jember, itu karena memang sebagai tim PPID pelaksana dari kementerian. Tapi ketika kita sudah tidak menjadi tim pelaksana lagi karena dianggap sebagai unit PPID tersendiri, maka harus ada tim pelaksananya yang itu ada di fakultas. Tujuannya dari tim PPID sebagai pejabat pengelola informasi dan data agar memang stakeholder kita, terutama mahasiswa dan juga mitra, itu langsung bisa terlayani ketika ada hal-hal atau masalah-masalah yang ada di fakultas. Karena memang yang punya mahasiswa yang secara langsung tiap hari itu
hubungan atau juga masalah-masalah kaitan dengan mahasiswa itu memang ada di fakultas. Karena itu mulai tahun ini kita mengadakan yang namanya tim PPID pelaksana yang itu ada di fakultas. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kategori penilaian PPID kita yang selama ini kita ikut, alhamdulillah tahun ini kita sudah meningkat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita masuk pada yang namanya cukup informatif ya, Mas Dido ya. Alhamdulillah, dan itu berlangsung selama 2 tahun, 2021 mulai 2020 bahkan ya, 2021 dan 2022, nah 2020 sampai 2021. Karena sebelumnya memang COVID, kegiatan ini juga agak tidak muncul, baru setelah COVID mulai getol lagi. Dan alhamdulillah di 2022 kemarin kita sudah naik lagi kategorinya menjadi menuju informatif. Jadi kategorinya kalau tidak salah tidak informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan yang terakhir adalah informatif. Jadi sebenarnya kalau boleh dinilai ini nilainya mulai dari A, B, C, dan D. Kira-kira yang A ini yang sudah informatif. Kita berniat, bercita-cita, merencanakan dan sangat berharap tahun ini dengan terbentuknya PPID pelaksana yang ada di fakultas, kita bisa meraih yang namanya informatif. Alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah informatif, terutama yang PTNBH, dan juga salah satu yang terbaik sebelum mereka berubah jadi PTNBH itu ada di UM, sehingga kita juga bisa melakukan benchmarking dengan teman-teman yang ada di sana. Tentu tujuan utamanya agar informasi yang memang harus kita berikan ke publik, ke stakeholder kita, mahasiswa ataupun mitra itu bisa diakses atau bisa memperoleh informasi dengan baik. Memang di luar informasi dan yang dikembalikan tadi seperti yang disampaikan Bu Guru. Jadi maksud nanti mungkin materinya akan disampaikan oleh Mas Dido dan Mas Novan. Kita ingin Bapak Ibu di fakultas sebagai pelaksana, terutama para operator juga bisa melaksanakan sebagai PPID pelaksana yang ada di fakultas sesuai dengan SOP yang ada di kita semua. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya salah satu kanal yang bisa dimanfaatkan oleh PPID, yaitu adalah UC3. Di samping tentu juga ada fasilitas yang saya lihat di masing-masing fakultas di tempat Bapak Ibu semua ada kotak saran gitu ya. Itu juga bisa kita manfaatkan sebagai salah satu saluran ya. Meskipun sifatnya manual, tapi alhamdulillah kita sudah menyediakan fasilitas yang sudah terdigitalisasi lewat UC3. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga nanti kegiatan ini memang bisa meningkatkan predikat kita dari PPID dengan kategori menuju informatif. Moga-moga tahun ini itu bisa menjadi informatif ya. Kemarin itu kalau tidak salah yang perlu kita tingkatkan nanti memang dari kelengkapan termasuk yang pelaksana sekarang, karena kemarin itu yang masih kurang kalau tidak salah itu adalah sarana dan prasarana yang di dunia yang perlu juga kita tingkatkan, termasuk juga keberadaan Bapak Ibu yang ada di
dengan nanti mulai terlembaganya SK-nya sudah dibuat ya. Dalam proses nanti termasuk juga ada peraturan rektor insya Allah terkait dengan PPID pelaksana ini sehingga menjadi pedoman bagi kita semua, dan kita berharap memang PPID kita akan bisa benar-benar menuju menjadi apa yang kita rencanakan, yaitu menjadi informatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya buka dengan resmi kegiatan ini, izinkan saya membaca pantun. Ini namanya apa? Workshop ya? Oke. Baik, saya bacakan ya, moga-moga sesuai karena ini agak mendadak. Mengikuti FGD KIP di kantor pusat. Jangan lupa bawa dokumen dan laptop. Ayo tingkatkan kinerja PPID supaya meningkat agar UNED terus unggul dan semakin top. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi workshop PPID pelaksana yang ada di fakultas dan lembaga dimulai secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga nanti setelah dari sini, setelah workshop ini, PPID di masing-masing fakultas dan lembaga bisa berfungsi seperti yang sebagaimana mestinya, seperti yang kita rencanakan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan ini sehingga kita bisa menjadi predikat PPID yang informatif. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya yang kami hormati Bapak Ibu Bapak Umum di Kerja di lingkungan Universitas Jember. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi target pertemuan kita siang hari ini ada 3. Yang pertama, kita nanti akan bersama-sama membuat website atau microsite PPID di masing-masing unit kerja. Yang kemudian yang kedua, nanti akan dibagi 2 sesi setelah arahan plenum yang akan disampaikan Mas Dum terkait PPID. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama tim operator website, nanti kita akan belajar membuat microsite terkait PPID di unit kerja. Kelompok 2 yaitu nanti Bapak Ibu pimpinan Bapak Umum yang akan membuat SKDP daftar informasi publik. Draftnya kemarin sudah sempat dibaca-baca gitu ya. Kemudian yang kedua SK pelaksana PPID di unit kerja. Jadi 3 output itu moga-moga nanti dipahami bersama. Lalu kemudian hal-hal terkait tindak lanjut dari acara ini, yaitu nanti pasti butuh dokumen-dokumen ya, yang kemarin sudah diobservasi di surat. Itu mungkin harapannya sampai tanggal 15 September ini semoga bisa selesai, karena nanti kita tanggal 18 sudah close untuk proses pelengkapan dokumen PPID. Ini juga waktunya mendadak karena baru berapa ya Mas di Kementerian itu? Ya.
Rabu baru nyampe sini, kita Jumat rapat, dan Senin ini, Selasa ini kita baru rilis ke unit kerja. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas support dan dukungannya. Moga-moga target universitas untuk menjadi unit publik ya, yang informatif bisa tercapai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti langsung dilanjutkan Mas Dudung terkait gambaran secara umum PPID seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kak Timja PKRI dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi kelihatannya mendadak, tetapi kami memang awalnya sebenarnya kami menginginkan memenuhi kriteria MONEF itu dengan cara yang paling singkat dan tidak merepotkan. Yang penting kriterianya terpenuhi. Tetapi saat itu begitu kami dapat sosialisasi di Medan kemarin, ternyata tidak boleh. Ternyata harus sesuai dengan Pergi nomor 1 tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Sebenarnya apa sih PPID itu? Jadi Bapak dan Ibu, PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang tugasnya adalah melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Nah, ini sudah diberlakukan mulai tahun 2010 sebenarnya Bapak dan Ibu, dan ternyata ini yang harus melakukan siapa? Itu adalah badan publik. Badan publik, semua badan publik. Termasuk kalau misalkan ini ormas yang partai itu juga harus melaksanakan keterbukaan informasi publik ini. Kemudian di undang-undang itu apa yang diatur? Jadi undang-undang ini yang diatur adalah setiap badan publik itu wajib untuk mengumumkan, menyediakan, dan memenuhi setiap permohonan atas informasi publik yang dimiliki atau dihasilkan oleh setiap badan publik sepanjang informasi itu tidak dikecualikan. Nah, nanti kita bahas tersendiri informasi yang dikecualikan ini seperti apa. Nah, ini untuk memenuhi hak pemohon. Hak pemohon itu adalah setiap warga negara Indonesia. Setiap orang, hak pemohon adalah setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian setiap orang berhak satu melihat dan mengetahui informasi publik. Nah, ini nanti yang akan kita buat adalah daftar informasi publik yang dikuasai oleh masing-masing fakultas Bapak dan Ibu. Yang B, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. Yang C, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini. Kemudian dia juga mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalkan tidak hoax. Ini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Jadi kita nanti boleh menanyakan alasannya seperti apa. Yang keempat, setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ini yang harus kita hindari Bapak dan Ibu, karena ternyata kalau kita tidak melaksanakan ini, konsekuensi hukumnya berlaku. Kemudian kalau sudah ada undang-undang ini, artinya ini sudah ada batasan-batasan mana yang harus kita buka dan mana yang harus kita tutup. Nah, ketika Bapak dan Ibu
merasa waduh ini riskan kalau kita buka. Undang-undangnya mengatakan dibuka, maka nggak ada kata riskan Bapak dan Ibu, wajib dibuka. Nah, informasi apa yang ditutup itu adalah informasi yang dikecualikan, nanti ada ininya sendiri. Jadi intinya adalah semua dibuka kecuali yang ditutup. Gitu. Nah, ini prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Kewajiban badan publik adalah memberi fasilitas supaya informasi publik ini mudah diakses oleh setiap orang. Berikutnya adalah setiap informasi harus dapat diperoleh dengan cara yang cepat, tepat, kemudian waktu yang singkat, kemudian biaya yang ringan dengan cara yang mudah. Nah, informasi yang dikecualikan itu bersifat ketat dan terbatas. Ada aturannya tersendiri untuk mengecualikan informasi itu. Dengan cara apa? Dengan cara uji konsekuensi. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini nggak boleh keluar begitu, tanpa ada uji konsekuensi. Di Universitas Jember ini hanya satu Bapak dan Ibu informasi yang dikecualikan, yaitu informasi terkait dengan alat ukur untuk fit proper apapun yang diproduksi oleh Universitas Jember, oleh rekan Bapak dan Ibu dosen kita, atau yang kita ini nanti. Kalau yang maksud saya yang dikecualikan itu adalah yang diproduksi yang alat yang untuk fit proper, soal misalnya, soal itu kita dikecualikan dan itu sudah melewati uji konsekuensi. Hanya satu itu, yang lainnya sementara masih bisa dibuka kecuali yang masih dalam proses. Kalau dalam proses itu memang sudah masuk dalam undang-undang, jadi tidak perlu kita perdebatkan harus diuji konsekuensikan atau tidak. Nah, ini apa saja yang harus disajikan? Yang pertama adalah informasi, istilahnya adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Itu apa saja? Yang pertama adalah informasi tentang profil badan publik, ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan. Kemudian informasi tentang kinerja. Jadi Rakim itu wajib disediakan Bapak dan Ibu. Informasi tentang keuangan ini juga wajib dibuka kecuali yang masih dalam proses, artinya belum selesai dan belum diaudit. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa waduh informasi ini kalau kita keluarkan riskan nih gitu. Tapi kalau sudah teraudit itu wajib dibuka dan siapapun boleh melihat. Kemudian ringkasan akses informasi publik, kemudian ringkasan tentang peraturan, keputusan. Nah, SKDK itu juga harusnya semua orang bisa melihat. Informasi tentang hak dan tata cara memberi informasi publik ini nanti otomatis akan kita linkkan dengan website universitas. Dan seterusnya itu bisa langsung kita linkkan ke universitas. Kemudian informasi yang kedua apa? Itu adalah informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Ini kalau yang dulu pemahaman kami, yang serta-merta itu adalah yang menyangkut langsung dengan hajat hidup orang banyak. Makanya Bapak dan Ibu pasti sering mendapatkan WA di grup terkait dengan pengumuman BMKG hari ini ada gempa di mana, kemudian potensi tsunami apa tidak begitu. Itu karena mereka menjalankan undang-undang ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau di kita bagaimana informasi yang serta-merta itu? Ini adalah informasi yang ini yang paling bawah Bapak dan Ibu, langsung saja informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Misalkan di unit kerja Bapak dan Ibu misalkan akan ada renovasi kelas A misalkan, sehingga ini akan tempat parkirnya diubah, maka Bapak dan Ibu wajib mengumumkan itu.
Contohnya itu, jadi gangguan utilities. Misalkan besok ruang A, B, C listriknya padam jam sekian sampai jam sekian, maka Bapak dan Ibu juga wajib mengumumkan. Jadi yang ini berkaitan langsung dengan gangguan terhadap utility publik. Saya kira kalau untuk yang lain-lain kita tidak mempunyai ini gitu, tidak mempunyai. Kita yang punya untuk informasi yang serta-merta itu hanya yang terakhir itu. Selanjutnya adalah ini informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, yang pertama adalah daftar informasi publik. Apa itu daftar informasi publik? Daftar informasi publik adalah daftar informasi yang dikuasai oleh badan publik atau badan publik yang dikuasai oleh PPID ataupun PPID pelaksana. Artinya kalau di Universitas Jember berarti yang dikuasai oleh universitas ataupun yang dikuasai oleh fakultas. Nah, kemarin rencananya Bapak dan Ibu ini akan kita jadikan satu aja. Laporan keuangan berarti yang punyanya universitas saja. Ternyata setelah kemarin kami mendapatkan sosialisasi terakhir itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena setiap fakultas itu akan mempunyai informasi yang berbeda-beda, sehingga ini tidak boleh dijadikan satu. Nah, nanti apa saja yang berbeda-beda nanti akan kita diskusikan Bapak dan Ibu. Untuk yang tim 2 tadi yang disampaikan Mas Nova, mungkin ini nanti yang akan melaksanakan adalah para yang Bapak dan Ibu pasti mempunyai informasi. Dan itu apakah wajib seragam? Tidak, tapi kita membuatkan draft-draftnya saja minimal seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin mengembangkan, monggo, gitu ya, terkait dengan daftar informasi publik. Terus kemudian berikutnya adalah informasi tentang peraturan keputusan, balik lagi seperti tadi SK dan seterusnya. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan. Ini datanya juga pasti berbeda-beda. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, apalagi ini PKS-nya pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian surat menyurat pimpinan. Nah ini monggo ini nanti bisa kita diskusikan bentuknya seperti apa. Syarat dan perizinan. Nah ini perizinan di fakultas juga akan berbeda-beda. Data perbendaharaan, inventaris, kemudian rencana strategis, rencana kerja badan publik, agenda kerja pimpinan, gitu. Informasi yang mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, kemudian jumlah, jenis, gambaran umum pelanggaran Bapak dan Ibu. Nah ini apakah di fakultas berbagai jenis pelanggaran ini juga tercatat begitu. Asalkan ini tidak menyangkut nama ya, person. Jadi yang dimaksud di sini adalah mungkin hanya jumlahnya saja. Pelanggaran tahun 2022 fakultas A gitu. Pelanggaran etik jumlahnya berapa ya, berupa grafik-grafik itu tanpa menyebutkan nama personal. Daftar serta hasil-hasil penelitian jelas karena di kita pergerakannya di sini, termasuk pengabdian, termasuk pengajaran. Jadi tridharma. Kemudian informasi publik yang telah dinyatakan terbuka, artinya sebelumnya ini tertutup, retensinya selesai, habis masa waktunya, ini kemudian wajib dibuka. Kemudian informasi tentang standar pengumuman informasi, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka atau umum. Bapak dan Ibu, ini kalau kami memaknai itu adalah berita-berita di web sebenarnya. Kemudian, nah ini yang tadi semua wajib dibuka kecuali yang dikecualikan. Menurut undang-undang apa sih yang dikecualikan? Jadi informasi yang dikecualikan itu jika informasi tersebut dibuka maka berakibat menghambat proses penegakan hukum. Yang kedua adalah mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemarin kita mengecualikan alat ukur fit proper itu dengan alasan mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual. Artinya alat ukur itu bisa, kalau kita buka, bisa saja ditiru oleh lembaga lain sebagai alat ukur fit and propernya.
propertiesnya maksudnya. Nah ini yang kemarin itu alasannya itu. Berikutnya adalah membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak boleh mengungkapkan nama karena di sini ternyata ini adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkapkan rahasia pribadi seseorang. Salah satu contohnya adalah nilai ujian. Nilai ujian itu untuk kalau kita mengikuti ini Bapak dan Ibu sudah tidak boleh ditambah. Jadi yang boleh saya ikut ujian, saya nggak boleh tanya punyanya Mas Novan, saya hanya boleh tanya punya saya sendiri. Itu diperkenankan. Kalau nanti pengen tahu punyanya Mas Novan, maka yang mengizinkan bukan lembaganya tapi Mas Novan. Mas Novannya mengizinkan atau tidak. Berikutnya, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang bersifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan KIP. Kemudian yang terakhir adalah informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan itu tadi, siapa yang harus melaksanakan? Untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik, maka Badan Publik Negara menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (BPID). Ya, yang bertanggung jawab, ini tanggung jawabnya adalah menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik. Ini tugas BPID. Tugas BPID. Termasuk di dalamnya nanti adalah BPID pelaksana. Nah, ini sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2021. Perki nomor 1 tahun 2021 ini adalah semacam guidance dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa membaca atau BE Paslogar begitu, baca-baca Perki nomor 1 tahun 2021. Jadi kelembagaan BPID itu terdiri atas satu, atasan BPID di tempat kita, artinya di Universitas Jember, ini adalah rektor. Kemudian yang kedua adalah PPID. PPID otomatis adalah wakil rektor yang membidangi humas. Atau ULT, unit layanan terpadu, artinya yang memberikan pelayanan informasi. Itu. Berikutnya adalah PPID pelaksana. PPID pelaksana itu siapa saja? Kalau di kita ini adalah biro. Dalam hal ini adalah yang melaksanakan PPID di level universitas, kemudian dekan PPID pelaksana di dan kepala lembaga itu adalah PPID pelaksana di unit kerja. Kemudian ada tim pertimbangan yang di sini terdiri dari kalau di kita warek 1, 2, dan 3. Kemudian petugas pelayanan informasi publik ya nanti akan kita bahas bersama. Kalau di fakultas itu bisa satu adalah wadah 2 yang bisa menggerakkan ini tim yang di bawahnya. Kemudian adalah yang kedua para kabak ini yang mempunyai data itu. Kemudian pelaksana petugas pelayanan informasi publik ini bisa ditunjuk Bapak dan Ibu. Kira-kira yang akan membantu Bapak dan Ibu nanti dalam melaksanakan ini siapa saja. Bisa jadi di sini informasi pelayanan publik itu bisa terdiri dari pelayanan untuk data dan informasi, kemudian pelayanan untuk bidang IT seperti itu diperkenankan. Ya bidang hukum begitu diperkenankan. Tapi ini nanti akan kita sepakati saja minimalnya adalah seperti ini, terkait dengan itu akan dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah ini tugas PPID pelaksana. Tugasnya adalah membantu PPID, jadi di level universitas melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya. Kemudian melaksanakan kebijakan teknis, layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh PPID. Jadi PPID misalkan kita membuat DIP, Bapak dan Ibu, DIP di universitas itu sebagian besar harusnya adalah terdiri dari DIP yang ada di DIP pelaksana. Ini bisa kita kumpulkan, kemudian
yang di fakultas apa, fakultas A, B, C, D dan seterusnya semua, lembaga seperti apa, ini dikumpulkan menjadi satu, ditambah dengan yang ada di universitas. Nah ini nanti dijadikan DIP universitas. Berikutnya adalah mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik seperti yang kita lakukan pagi ini. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik di PPID pelaksana, di unit kerja maksudnya. Kemudian membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik, terutama ketika ada sengketa informasi, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya adalah membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik. Ini memang tugas dari PPID pelaksana. Kemudian menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik. Ini yang kita lakukan hari ini juga. Berikutnya adalah ini wewenangnya. Wewenang PPID pelaksana adalah meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik di badan publik. Bapak dan Ibu boleh nanti minta kita sharing data begitu maksudnya ya. Bisa kita lakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dan menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik yang dikecualikan. Artinya begini, yang ketiga ini adalah Bapak dan Ibu nanti boleh meminta ke kami bahwa di PPID utamanya itu bahwa ada informasi yang perlu dikecualikan ini. Nah, yang perlu dikecualikan, maka PPID utama akan mencoba untuk mengarrange uji konsekuensi. Nah, pada saat mengarrange uji konsekuensi, ini pasti membutuhkan data-data yang dimaksud. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu berhak untuk meminta para pelaksana itu menyediakan sumber data sehingga PPID utamanya bisa melakukan uji konsekuensi. Nah, yang dimaksud dengan yang poin 1 dan poin 2, jika Bapak Ibu mendapatkan kesulitan dalam hal pembuatan DIP di fakultas dan itu ternyata datanya ada di universitas, maka Bapak dan Ibu boleh meminta data itu ke universitas. Selanjutnya, struktur PPID pelaksana. PPID pelaksana dapat, ini kalau diperki bunyinya begini Bapak dan Ibu, PPID pelaksana dapat dibantu oleh petugas pelayanan informasi untuk menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dan atau satuan kerja di badan publik. Artinya di sini memang harus ada petugas pelayanan informasi yang menghimpun semua data itu kepada Ibu, dan ini harus disertai dengan SKDK. Ini yang draftnya yang akan kita buat nanti. Nah, ini timelinenya sosialisasi hari ini Bapak dan Ibu. Kemudian pembuatan SKDIP. Ini nanti draft-draftnya akan kita buat saat ini. Dan kami berharap hari ini nanti draft SKDIP di Bapak dan Ibu sudah selesai, karena memang informasi apa saja di situ kami sudah buatkan draftnya Bapak dan Ibu. Tinggal nanti mungkin sedikit pengembangannya. Kira-kira apa yang ada di unit kerja Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah pembuatan SK PPID. Saya kira kalau SK PPID ini hari ini draftnya saya yakin selesai. Kemudian untuk pembuatan website PPID ini kami berharapnya pun hari ini sebenarnya juga sudah selesai, karena pada dasarnya website PPID pelaksana itu adalah rangkuman dari website yang saat ini existing di fakultasnya Bapak dan Ibu semuanya.
Mungkin nanti tinggal ada beberapa yang memang harus terisi di situ, misalkan yang DIP itu memang harus dikerjakan kan, artinya ini memang harus ada dulu, itu baru bisa dipasang. Ini memang ada beberapa. Kenapa Bapak dan Ibu tanggalnya kok seperti buatan websitenya nanti akan dibantu oleh Mas Dedi, tetapi sekarang kita akan coba untuk diskusi terkait dengan kontennya apa saja. Jadi ini penjelasan terkait dengan konten-konten ini. Yang pertama adalah profil PPID pelaksana. Profil PPID pelaksana ini adalah profil dari fakultas. Ini pasti sudah ada di websitenya fakultas. Tinggal kita buatkan linknya. Berikutnya, personalia PPID pelaksana. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa membuatkan struktur PPID pelaksana, bukan struktur sih, daftar nama saja boleh. Dan itu kemudian yang ada SK personalia PPID pelaksana. Jadi di satu halaman itu dituliskan saja PPID pelaksana siapa saja. PPID pelaksana jelas ini adalah dekan. Kemudian PPID pelaksana operasional itu Wadik 2. Kemudian berikutnya adalah PPID pelayanan. Nah, untuk yang pelayanan ini monggo terserah dari Bapak dan Ibu. Minimalnya ada satu orang yang nanti akan membantu Bapak dan Ibu dalam mengumpulkan data itu. Terkait nanti ternyata di dalamnya, wah Mas ini CTI juga harus dimasukkan ke SK lah. Ini pengembangan dari unit kerjanya masing-masing. Kemudian yang wajib ada lagi jadwal layanan Bapak dan Ibu. Jadwal layanan kalau saran kami yang paling mudah adalah jam kerja. Samakan saja dengan jam kerja. Itu. Kemudian alamat PPID pelaksana. Alamat ini mulai alamat yang realnya. Berarti semuanya Jalan Jawa, Kalimantan 37 ya. Kemudian alamat email. Kemudian alamat web. Kemudian alamat sosmed dan seterusnya. Itu wajib ada. Jadi bagaimana publik itu untuk menghubungi PPID pelaksana dengan cepat. Sepertinya itu. Kemudian formulir permohonan informasi publik ini nanti tinggal melingkan saja dengan yang punya universitas. Karena pada dasarnya nanti pintunya tidak di Bapak dan Ibu. Jadi pemohon itu pintunya bukan di fakultas, tapi di universitas. Cuma memang nanti yang ditanyakan kalau ke fakultas maka PPID universitas nanti akan menghubungi PPID yang pelaksana di fakultas. Tapi pintunya tetap satu di universitas. Nah ini nanti linknya akan di sini. Linknya akan di sini. Ini di webnya universitas. Selanjutnya maksudnya. Nah ini kami coba untuk membuatkan konten ini berdasarkan dari Perki nomor 1 tahun 2021 yang ini nanti monggo kalau Bapak dan Ibu, kami juga perlu masukan dari Bapak dan Ibu, ini mana yang ada dan mana yang tidak gitu. Terutama dari lembaga memang agak sedikit berbeda di Mbak Tita nih. Nanti dengan yang ini sementara untuk yang fakultas gitu. Dan nanti yang untuk lembaga kita bisa diskusikan tersendiri mungkin, baik yang LP2M atau LPMPP. Kalau yang ini jelas sama. Selayang pandang fakultas ini pasti ada di web itu sudah ada. Profil pimpinan, visi misi ini juga sudah ada. Nah, akreditasi Bapak dan Ibu, data akreditasi dari dari fakultas bisa berupa soft copy akreditasi yang terkini. Jadi dari fakultasnya dan prodi-prodinya. Fakultas dan prodi-prodinya. Karena ternyata ini yang paling banyak dicari oleh stakeholder kita, baik alumni ataupun perusahaan yang akan menerima calon pegawai lulusan universitas Jember. Kadang ngeceknya langsung ke kami. Nah ini kami ternyata juga kesulitan untuk mendapatkan data itu. Oleh
PPID ternyata memang diminta untuk dikeluarkan. Selanjutnya, struktur organisasi ini juga pasti ada di web Bapak dan Ibu sudah ada.